Pak Ustadz, junjungannya kan Nabi Muhammad ya. Boleh tahu Pak Ustadz, apa kemahakuasaan Nabi Muhammad Rasulullah? Loh, kok maha kuasa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia, Bu. Ya. Terus, apa yang Anda mau tanyakan tentang Nabi Muhammad gitu? Allahnya Pak Ustadz itu apa sih buktinya ada? Allah saya buktinya ada gitu. Oh, kalau mau membuktikan Allah ya Bu ya, tolong jawab pertanyaan saya. Oke? Oke. Gini Bu, ya dari ujung kaki sampai ujung rambut Anda, yang mana Anda bikin sendiri, Bikin sendiri? ya, yang mana Anda bikin sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Terus siapa yang bikin? Nggak ada juga. Di dalam rahim ibu Anda dibentuk. Waktu Tuhan menciptakan mata Anda, Tuhannya kelihatan nggak? Tidak. Enggak kan? Tidak. Enggak kan? Alih-alih Yesus ya di dalam rahim, Tuhan itu nggak kelihatan gitu. Sewaktu Anda diciptakan, dibentuk dalam rahim ibu Anda tidak melihat Tuhan. Jadi kagak usah lihat Tuhan di dunia ya. Karena apa? Mata kitanya yang terbatas gitu. Mata kita terbatas, Bu. Ini ya, mata ini mau kita lihat mata satunya ya, itu nggak bisa gitu. Oke, Pak gitu. Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Gimana caranya orang bersahadat kalau orang itu sedang bisu? Pakai isyarat, bahasa isyarat lah. Bersahadatnya. Gimana itu Pak Ustadz? Kalau ada yang bisa membahasakan pakai bahasa isyarat. Kalau orangnya sedang bisu ya. Tapi setiap orang yang bersahadat masuk surga nggak Pak Ustadz? Jadi ya Mbak ya, kalau yang namanya setiap orang bersyahadat masuk surga, bukan cuma dia ucapkan dengan lisan, tapi dia lakukan dengan hati dan dia imani terus dikerjakan dari perintah yang ada di dalam syahadat itu, maka insya Allah Allah menurunkan rahmatnya untuk masuk surga gitu. Oke Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Di dalam junjungan Pak Ustadz, di dalam kita Muslim, Allah menciptakan manusia di masa keberapa Pak Ustadz? Oh tidak dijelaskan kalau di Muslim. Allah itu seperti apa sih Pak Ustadz? Allah seperti apa? Zat. Baik. Ya kalau Allah itu adalah zat ya, zat dari segala yang diciptakannya. Zat itu berupa apa Pak Ustadz? Di dalam IPA kan zat cair, bukan zat zat cair, zat kimia. Zat cair, zat padat. Bukan zat padat, zat cair, bukan gas, bukan. Iya, di dalam IPA, ilmu IPA. Ya itu kacau jadinya. Yang namanya zat itu yang berbeda dengan makhluk, bukan zat kimia, bukan zat padat, zat cair, bukan. Oh, bukan ya? Pak Ustadz mau bertanya? Ya, mana perintah Yesus ke gereja? Kalau Yesus itu kan artinya Yesua, Kristus.
Perintahnya ke gereja di Bible di mana? Kristen itu kan Kristus, jadi kita pengikut Kristus. Jadi tidak mungkin Kristus yang mengikuti kita. Iya. Yang saya cari perintah Yesus ke gereja mana? Gereja itu artinya kita harus ketahui dulu arti gereja itu apa. Ya iya. Ya. Gereja itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Iya, perintah untuk menuju gereja, ibadah di gereja, itu mana dari Yesus? Kalau itu saya kurang paham Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa traveling ke rohanian, ke Vatikan, ke Roma, atau ke Yerusalem, Israel gitu? Gini, tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja, Mbak. Oh, begitu. Mana ada? Anda Kristen kan? Ya, tapi Kristen itu artinya Kristus. Kalaunya tidak ada perintah dari Yesus, kenapa Anda ke gereja? Kenapa? Anda ini pengikut siapa? Ikut Yesus atau ikut Kristus. orang? Pengikut Kalau ikut Yesus, mana perintah Yesus untuk ke gereja? Kristus tidak meminta kita untuk ke gereja. Kita yang mengikut Kristus. Waduh. Aduh, tidak meminta. Lalu Yesus itu ada gak perintahin untuk ibadah hari Minggu? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu bukan Sabat. Apain gak nyambung? Bukan Iya, Sabat yang saya hari, tanya Minggu. 6 hari lamanya Tuhan Iya. Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi di hari ke-6 kita beribadah. Bukan Sabat yang saya tanya, Mbak. Tapi sejak kapan Yesus perintahin hari Minggu untuk ibadah? Tapi sesuai Kejadian 1 ayat 1 sampai 30, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penciptaan Tuhan Yesus di hari yang ke-6. Jadi dibuatlah hari Minggu beribadah. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Kamis, Jumat. Nggak nyambung itu. Jawaban asumsi, nggak ada dasarnya, itu. 6 hari lamanya Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi di hari yang ke-7 Tuhan Yesus itu berhenti menciptakannya. Jadi hari di Minggu kejadian itu juga, di kejadian itu nggak ada Yesus, jangan ngibul. Yesus itu Alfa dan Omega. Sebelum sesuatu ada dan sesudah sesuatu ada. Aduh. Masa perintah Yesus ke gereja aja nggak ada? Hari Minggu perintah ibadah nggak ada? Lalu Anda ikut siapa? Sudah ada di Kejadian 1 sampai ayat yang terakhir. Nggak ada di Kejadian tentang Yesus itu, nggak ada. Mana? Sebab Yesus itu Alfa dan Omega. Sebab Alfa Omega apanya? Sebelum ada dan sesudah ada, dia sudah ada. Itu kan dia menyampaikan firman Tuhannya. Wahyu 1 nomor 8 toh, ya. Baca dari 1, ya. Itu dia menyampaikan wahyu yang dia dapat, ya. Kayak gitu. Di Yesaya 9 ayat 5. Ya elah, ke situ pula. Itu buat Raja Hizkia. Di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 nomor 6 dia ngomong sama Yahudi. Tapi
Tapi Tuhan Yesus membuktikan cinta kasihnya, karyanya di kayu salib, mati dan bangkit dan naik Iya, ke surga. mana untuk Kristennya mana? Untuk Kristen mana? Kristen itu artinya Kristus. Iya, Yesus berkorban untuk Kristennya mana? Yohanes 14 nomor 6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia ngomong sama Yahudi. Mana sih? Iya, Yesus itu Raja Yahudi. Terus Anda orang apa? Keturunan Yahudi. Anda keturunan Yahudi dari mana? Dari mana? Dari mana? Bangsa Israel. Iya, Anda keturunan Yahudi dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ngaco. Aku datang dari Bapa, kata Tuhan Yesus. Itu syahadat Tuhan Yesus. Aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Iya. Ya. Iya, kayak gitu. Tapi dari aduh. Kalau Anda ngaku pengikut Yesus, coba. Aku Yesus dan Bapa adalah satu. Hah? Aku murid-muridnya juga satu. Murid Yesus ada 12 orang. Iya, juga satu dengan Bapa itu. Oke? Tidak. Lah, baca Yohanes 17 nomor 11 dah. Muridnya satu dengan Bapa. Gimana itu? Nggak ada tertulis. Yohanes 17 nomor 11. Tapi tidak ada tertulis, Pak Ustadz. Ya baca dulu. Kenapa? Pak Ustadz begini membahas Alkitab untuk berdakwah. Ya nanya-nanya pula. Mbak, dakwah itu banyak metodologinya. Ya, beda-beda setiap orang. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama murid-murid mereka, aku menjaga menjadi mereka. satu sama seperti kita. Aku dan Bapak adalah satu, murid dan Bapak adalah satu, ya. Jadi Tuhan kan juga muridnya, ya. Bukan, itu salah. Nah, bantahlah kitabmu, ya. Bantah aja, silakan bantah kitabmu. Kita harus baca ayat yang sebelumnya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus, Ya, dan bukan mengenal tiga. Yesus Kristus yang telah Bukan tiga dalam satu kan, bukan kan? satu pribadi. Iya, satu-satunya, bukan tiga dalam satu, oke? Tuhan Yesus itu satu pribadi sama Bapa. Kata Yesus di Yohanes 17 nomor 3-nya apa? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utusan. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus oleh pula. Bunda Maria. Roh Kudus pula. Roh Kudus datang kepada Bunda Maria. Lalu Bunda Maria hamil dan keesokan harinya Bunda Maria melahirkan tanpa melalui 4 bulanan, 7 bulanan, Anda mau bilang Roh Kudus hamili Maria gitu? Bukan. Kayak gimana? Roh Tuhan Kudus Yesus datang ke Tuhan Maria Yesus kayak turun gimana? ke dunia.
Tuhan Yesus turun ke dunia, berinkarnasi, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi Bunda Maria itu di saat Roh Kudus datang, keesokan harinya Bunda Maria langsung melahirkan tanpa melalui 4 bulanan, 7 bulanan, 9 bulanan. Langsung Tuhan Yesus lahir. Dan seluruh dunia memestakannya. Waduh, kocak. Ada. Parah emang teman-teman. Parah emang. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan segala karya-karyanya. Ada nggak Yesus ngajarin untuk hukum nikah? Semua diajarkan Tuhan Yesus. Mana? Di mana? Kalau nggak salah di Matius atau Lukas. Di mana Yesus ngajarin nikah? Ada. Di mana? Ada di Alkitab, tapi saya lupa tuh. Sering dibuat di luar kartu undangan. Setiap orang Kristen ngundang pernikahan selalu itu. Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman Ya yang di bawah? Ada, Mbak. Boleh saya tanya lagi? Boleh, Pak Ustadz? Silahkan. Mbak, di dalam roh Yesus itu, apakah itu roh Allah? Benar banget Pak Ustadz. Oh, benar banget. Iya, Kalau- sangat benar. Apakah roh Allah ini hanya ada di Yesus? Benar. Nggak ada di tempat lain? Tempat lainnya itu Maksudnya nggak ada di manusia lain gitu? iya, benar. Cuma Yesus satu-satunya roh Allah gitu? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya, ya, nih. Roh Allah melayang-layang. Bukan. Saya mau tanya, kalaunya seperti itu, Mbak, Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku, dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ya, nah nih ya, dalam lubang hidung Ayub. Kenapa Mbak nggak menuhankan lubang hidung Ayub, coba? Karena Tidak ada tertulis. lubang hidung Ayub ada roh Allah, Mbak. Ya. Itu ya. Bukan cuma di Yesus, tapi di Ayub juga ada roh Allah, ya. Kenapa Anda tidak menuhankan hidungnya Ayub, lubang hidungnya? Enggak, kenapa? Sebab dia tidak mengorbankan nyawanya di kayu salib dan hidup yang kekal. Tapi kan roh Allah ada dalam hidungnya toh. Kenapa Tapi dia kenapa tidak nggak memegang, dituhankan gitu? tapi dia tidak memegang kunci kerajaan maut, kunci kerajaan surga. Bukan itu alasannya. Di sini ada roh Allah dalam hidung Ayub. Kenapa Anda tidak menuhankan hidungnya Ayub, lubang hidungnya? Karena tidak ada diajarkan seperti itu. Nah, katanya tadi bila ada roh Allah berarti Tuhan kan, seperti di Yesus. Yesus kan roh Allah. Ternyata roh Allah juga di hidung Ayub. Berarti kalau ada roh Allah di dalam jasad manusia, berarti Tuhan kan gitu. Nah, kalaunya ada di dalam hidungnya Ayub, berarti ini kenapa kalian gak sembah gitu lubang hidung Ayub? Ayo. Karena Ayub tidak naik ke surga. Bukan alasannya, masalahnya roh Allah itu ada pada Ayub, ada pada Ayub, Mbak. Itu tidak masalah. Ayo.
Di situ tidak ada masalah. Ayub tidak banyak kemahakuasaannya. Ayub tidak mempunyai kemahakuasaan.